Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3.3 Praktikum Industri 1. Pada video kali ini, kami akan membuat model 2 dimensi pada aplikasi AutoCAD. Kelompok 3.3 sendiri terdiri dari saya, Cidijat Jauji Haryadi Fadilah, dan Elsa Eka Putrianti. Pada video kali ini, kami membagi tugas di mana saya akan menerangkan langkah-langkah pembuatan gambar latihan soal nomor 2 dan Elsa akan membuat langkah-langkah pada latihan soal nomor 3. Baiklah, di sini saya telah masuk aplikasi AutoCAD, kemudian kita memilih Start Drawing. Nah, di sini kita telah memasuki lembar kerja di aplikasi AutoCAD. Kemudian kita lihat soal. Soal terdiri dari garis lurus yang tegak lurus, dan juga di sini ada keterangan ukuran. Baiklah, kita mulai. Sebelum menggambar, kita menentukan unit dulu satuannya, yaitu dengan cara mengetik UN, kemudian menekan Enter. Di sini satuan yang kita gunakan seperti yang telah disepakati sebelumnya itu yakni cm, dan presisinya 2 angka di belakang koma. Di sini kita menggunakan tool line, kemudian seperti yang kita lihat di soal, panjang garis dari sini ke sini sepanjang 1,5, dari sini ke 3 ke kiri naik ke atas 0,25 dan tegak lurus. Nah, untuk membuat garis tegak lurus ini kita dapat menggunakan ortho dengan cara menekan F8, yang dimana garis secara otomatis tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Baiklah, kita mulai saja. Dari sini sepanjang 1,5 kita tekan Enter. Nah, kemudian ke arah kiri sepanjang 3, ke atas sepanjang 0,25. Nah, seperti kita lihat, garis di sini kelihatan terlalu kecil dan menurut saya agak susah menggambar karena letaknya tidak di tengah. Di sini kita dapat menggunakan tool, kemudian kita geser ke arah tengah, kemudian memperbesar atau menzoom. Oke, menurut saya sudah pas. Kita exit. Kemudian kita lihat soal. Panjang dari sini ke sini itu kan nggak kita ketahui, namun dapat kita cari karena panjang dari garis di sini ke sini itu ada 2,25. Berarti 3 dikurang 2,25 itu sama dengan 0,25, kemudian yang ke atas 0,5, ke arah kiri 0,75 lagi, kemudian dari sini ke sini itu didapat dari 1,25 dikurang panjang dari sini ke sini ditambah 0,5 ditambah 0,25 berarti 0,75. 1,25 dikurang 0,75 berarti 0,5. Baiklah, kita gunakan tool line lagi. Dari sini ke sini sepanjang 0,75, kita tekan Enter. Naik ke atas 0,5, ke kiri lagi 0,75, kita tekan Enter. Naik ke sini 0,5. Baiklah, selanjutnya kita lihat soal. Di soal ini kan garis miring. Nah, untuk membuat garis miring ini kita perlu garis bantu, yaitu seperti kursor yang ada di layar, dari titik di sini ke sini dan dari titik sini ke sini. Didapat dengan cara panjang total dari atas ke bawah dikurang 1,25, 2 dikurang 1,25 berarti 0,75, kemudian dari titik di sini di kursor ke arah kanan berarti 3 dikurang 1 tambah 75, 1,75, 3 dikurang 1,75 berarti 1,25, kemudian garis dari sini ke sini 1, kemudian kita garis miring. Oke, baiklah, kita langsung saja. Kita bikin garis bantu dari titik akhir di sini sepanjang 0,75. Kita tekan Enter. Dari sini sepanjang 1,25. Kemudian dari kita cancel dulu. Garis bantu telah selesai. Kemudian kita menghubungkan dari titik akhir ke titik di sini, ke endpointnya. Kita klik OK. Nah, garis bantu telah tidak dipakai lagi. Kita dapat menghapusnya dengan men-select garis yang tidak dipakai, kemudian mengklik kanan pada mouse dan hapus. Oke, kemudian kita buat garis dari sini ke sini sepanjang 1, kita tekan Enter, kemudian kita hubungkan ke titik awal garis yang pertama kali kita buat.
Oke, kita lihat gambar lagi. Nah, di gambar kan terdapat keterangan ukuran. Di sini kita dapat memberikan keterangan ukuran, yaitu dengan memilih dimension. Nah, dimension sendiri dapat diatur. Kita tekan D, Enter, kemudian kita pilih standar, kita modifikasi presisi yang kita gunakan, 2 angka di belakang koma, kemudian teksnya kita kecilkan sedikit. Di sini row size-nya juga kita kecilkan. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari dimension. Nah, untuk dapat memberikan dimension, kita klik di titik awal garis sampai titik akhir garis. Kemudian kita set garisnya, kemudian dari sini ke sini, kemudian di gambar itu ada dari sini ke sini, ada juga dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian ada dari sini ke sini, kemudian ada dari sini ke sini, kemudian ada dari sini ke sini. Baiklah, di sini garis kita telah buat dan kita telah menyelesaikan soal seperti pada latihan soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3 akan dibahas oleh Elsa Eka Putriyanti. Selanjutnya, saya Elsa Eka Putriyanti akan menjelaskan langkah-langkah menggambar soal nomor 3. Seperti yang kita lihat di sini, soal nomor 3 terdiri dari garis dan dimension, yang dimana garis lurus yang ada di soal nomor 3 ini sepanjang 6,5, lalu yang ke bawahnya itu sepanjang 1. Jadi langkah pertamanya yaitu memilih line, kemudian mengaktifkan orto dengan F8, lalu menarik garis sepanjang 6,5, lalu enter, kemudian ke bawah sepanjang 1, lalu enter. Selanjutnya kita membuat garis yang sama di sebelah kirinya dengan panjang 1, kemudian enter. Lalu kita dapat melihat lagi ukurannya seperti yang ada di gambar. Jadi kita itu menambahkan garis lagi 3 cm ke bawahnya. Jadi total keseluruhan 4 cm. Kemudian ke arah kirinya itu 1,75. Jadi kita akan menggambar garis 3 cm nya dari titik ini ke bawah sepanjang 3, kemudian ke arah kiri sepanjang 1,75. Selanjutnya kita akan membuat garis miring dengan menghubungkan titik ujung ini ke atas, yaitu endpointnya. Baru seperti yang kita lihat, garis bantunya sudah tidak terpakai lagi. Jadi kita dapat menghapusnya dengan cara mengkliknya, kemudian mengklik kanan dan memilih eraser. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih ukurannya. Ukuran ke arah kirinya itu ada 1,25. 1, lalu ke atasnya itu 2, karena 4 dikurangi 2 jadi 2. Kemudian ke arah kanannya yang di atas itu 1,25, lalu 1 lagi naik ke atas. Dan ke kirinya itu 3,5. Jadi kita membuat garisnya dulu ke arah kiri itu 1, enter, lalu ke atas 2, lalu enter, baru ke kanan 1,25, enter, lalu ke atas 1, enter, lalu kemudian ke samping kiri 3,5, enter, kemudian ke bawahnya lagi sama ukurannya 1, enter, baru ke bawah 2, 1,25. 1,25 dulu, baru ke bawah 2, lalu ke sebelah kiri 1 sama kayak yang di atasnya dan di sebelahnya. Kemudian kita narik garis yang ujungnya itu, jadi sambung menyambung. Nah, seperti yang ini gambarnya telah jadi. Kemudian kita memberi dimension seperti yang tertera pada gambar ini. Dimana caranya mengklik tool dimension, titik ini ke ini,
Nah, baru tarik itu keluar dimensionnya, lalu titik ini ke titik ini, lalu tarik, kemudian titik ini ke titik ini, ya, kemudian dari titik ini dengan titik yang ini, lalu tarik ke samping, kemudian dari titik atas ke titik yang bawah, ya, titik bawah, lalu tarik, kemudian dari titik itu ke titik bawah, maaf, sorry, salah. Jadi dari titik ini ke sini, salah lagi, maaf guys, salah. Titik ini yang mana sih, ini ya. Setelah itu dari titik ini ke titik ini tuh tarik, lalu dari titik ini ke kita bisa lihat lagi dari titik ini, lalu tarik ke titik yang ujung, baru tarik ke bawah. Kemudian dari titik ini ke titik ini, selanjutnya titik ini dan titik ini tarik ke samping. Oke, sekian dari kami. Itulah gambar ketiganya, sesuaikan dengan gambar soalnya, sesuaikan. Terima kasih.